Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen Partai Nasdem, komitmen akan gerakan perubahan, komitmen atas restorasi Indonesia, menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi. Maka untuk menjaga semua sistem dan nilai values kita dalam otentiknya keindonesiaan yang kita miliki ini, itulah yang harus tetap terjaga, dan itulah yang kita maksudkan dengan aspek pendekatan restorasi Indonesia. Awan di atas sana melindungi kita dari panasnya sinar matahari. Semoga menjadi penanda bahwa keberkahan, keridhaan mengiringi perjuangan kita pada sore hari ini. Kalau ada kader partai yang terkena kasus hukum, khususnya dalam masalah pemberantasan korupsi, pada saat yang sama atas dasar kerelaan atau dipecat, meninggalkan partai itu. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen Partai Nasdem, komitmen akan gerakan perubahan, komitmen atas restorasi Indonesia. Dengan kreatif tadinya segitiga antara Nasdem, PKS dan Demokrat, menjadi ketegangan kreatif antara partai tiga ini dengan Anies, dengan capresnya. Seluruh harapan publik bahwa Anies akan bikin kontras, akan bikin antitesa, sekarang hilang itu. Jadi Anies itu sebagai calon presiden yang diasumsikan itu kan. Di belakang ini agak repot Pak Rocky. Biasanya kalau udah belakang hilang kan. Itu yang Pak Rocky serem loh. Material, feodal ya kan. Justru itu yang saya sebut bahwa kalau transaksinya di depan, artinya Anies ditawan oleh transaksi. Jadi nggak ada gunanya jadi presiden. Jadi udah disebut presiden tapi dia ditawan oleh transaksi. Kalau ada kader partai yang terkena kasus hukum, khususnya dalam masalah pemberantasan korupsi, pada saat yang sama atas dasar kerelaan atau dipecat, meninggalkan partai itu. Inilah yang gerakan perubahan yang digembar-gemborkan oleh Anies Baswedan. Senada dan seirama dengan bosnya Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, restorasi Indonesia. Faktanya 8 triliun rupiah uang negara itu jadi ajang korupsi oleh kader dari Nasdem. Temuan Kejaksaan Agung dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memperlihatkan jelas korupsi berjamaah ini merugikan negara sampai 8 triliun. Joni yang konon kader terbaik Nasdem adalah politisi bobrok. Dia memperlihatkan betapa buruknya kualitas politisi yang dikader oleh Nasdem. Dari kasus korupsi berjamaah di Menkominfo ini jelas kelihatan kalau Joni adalah indikator kegagalan Nasdem sebagai partai politik. Setelah berulah dengan memainkan strategi politik oportunis untuk 2024, Nasdem malah kebongkar borok dan juga busuknya. Emang nggak salah kalau Pak Jokowi itu udah dari lama mencium gelagat kebusukan Nasdem ini. Nggak ada hubungannya sama Anies. Tapi ini ada dugaan uang 8 triliun disikat rame-rame oleh yang utama adalah oleh menteri dari Nasdem itu tadi. Mungkin betapa sakitnya Presiden Jokowi. Sudah pasti Nasdem tenggelam ke dasar lautan di 2024. Reshuffle dari Presiden Jokowi akan jadi penutup paling pamungkas untuk tahun kehancuran Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat, kali ini kita akan kembali mengulas pidato Anies Baswedan tentang perubahan yang diadakan di Stadion Gelora Bung Karno. Saat itu dia berpidato layaknya seorang pujangga. Ya, tentu dengan permainan kata-kata yang indah dan bahasa yang penuh puitis. Para sahabat, sejenak kita lihat apa yang diorasikan oleh Anies Baswedan ini. Tetapi
hadirnya lautan manusia pada sore hari ini menegaskan pesan bahwa kami siap lewati ujian, kami siap lewati tempaan, dan kami akan jadikan ujian tempaan ini menjadi pribadi-pribadi Indonesia yang lebih kuat lagi. Kita juga menyaksikan sore hari ini awan di atas sana melindungi kita dari panasnya sinar matahari. Semoga menjadi penanda bahwa keberkahan, keridhaan mengiringi perjuangan kita pada sore hari ini. Nah, begitulah pemirsa bagaimana seorang Anies Baswedan tak lupa menyisipkan kata-kata yang puitis layaknya seorang pujangga. Bagaimana dia mengungkapkan istilah-istilah yang membius para pendengar atau audiens dan peserta dari kader Nasdem yang berkumpul, yang katanya jadi lautan manusia di Stadion Gelora Bung Karno dengan kata-kata yang indah. Ya, seperti yang tadi kita dengar, awan di atas sana melindungi kita dari panasnya sinar matahari. Semoga menjadi penanda bahwa keberkahan, keridhaan mengiringi perjuangan kita pada sore hari ini. Begitulah dia. Bagaimana dengan bahasa puitis, dengan mengumpamakan awan yang melindungi itu sebagai bentuk berkahan. Benar atau tidak? Kita simak selanjutnya apa yang dia ucapkan. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen Partai Nasdem, komitmen akan gerakan perubahan, komitmen atas restorasi Indonesia, menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi. Ya, inilah para sahabat ya, komitmen akan perubahan, komitmen atas restorasi Indonesia. Ini senada dan seirama dengan Big Boss-nya yang selalu menggaungkan restorasi. Entah apa yang dimaksud dengan restorasi, karena saya ingat perkataan dari mantan politikus dari Partai Nasdem yang kini telah dipecat, yaitu Zulfan Lindan, dalam mengkritisi soal restorasi Indonesia yang dilontarkan dan dijadikan slogan oleh Surya Paloh bersama Nasdemnya. Restorasi yang hanya sebatas kata-kata. Kita tengok sejenak bagaimana pidato dari Big Boss Surya Paloh soal restorasi Indonesia. Maka untuk menjaga semua sistem dan nilai values kita dalam otentiknya keindonesiaan yang kita miliki ini, itulah yang harus tetap terjaga, dan itulah yang kita maksudkan dengan aspek pendekatan restorasi Indonesia. Ya, itulah ya, restorasi. Itu kalimat yang menjadi tagline dari Partai Nasdem yang menurut Zulfan Lindan hanyalah retorika semata. Pada faktanya, restorasi yang dimaksud adalah restorasi yang belum mencapai pada esensinya. Jadi hanya sekedar kata-kata, sebagaimana kita lihat salah seorang netizen yang mengkritisi dari restorasi yang diungkapkan oleh Surya Paloh ini. Bagaimana namanya, apa yang sebenarnya restorasi itu? Para sahabat sekalian, soal restorasi atau perubahan yang digaungkan oleh Anies Baswedan ini, ada fenomena menarik yang dikabarkan oleh Tribun News Jakarta. Di sini dituliskan, Anies Baswedan belum pidato, banyak simpatisan Nasdem yang tinggalkan Gelora Bung Karno. Di Tribun News mengabarkan bagaimana apel siaga perubahan Partai Nasdem belum berakhir. Banyak simpatisan dan relawan partai tersebut terlihat meninggalkan area Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Pantauan tribunjakarta.com, relawan mulai keluar dari tribun SUGBK sekitar pukul 16.20 WIB atau setelah parade dari 38 perwakilan provinsi memasuki lapangan yang menjadi lokasi apel siaga perubahan. Di sini diberitakan banyaknya simpatisan
dan relawan yang meninggalkan lokasi membuat tribun penonton Stadion Utama Gelora Bung Karno yang bakal jadi lokasi perubahan, yang bakal jadi lokasi utama pidato Anies Baswedan itu tampak tak begitu penuh. Padahal apel siaga perubahan saat itu baru akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Baca Pres Partai Nasdem Anies Baswedan juga belum menyampaikan pidato politiknya di acara tersebut. Anies sendiri baru berpidato pukul 16.30 WIB. Tak hanya keluar dari area stadion, rupanya banyak juga rombongan simpatisan yang meninggalkan area GBK menggunakan bus pariwisata yang menunggu di sekitar kawasan tersebut. Udah dari pagi, ini saya ikut rombongan hajat pada pulang, ujar seorang relawan yang mengenakan kaos Nasdem. Namun enggan menyebutkan namanya saat berjalan menuju luar area GBK, Minggu 16 Juli 2023. Banyaknya simpatisan yang meninggalkan area GBK saat apel siaga perubahan belum berakhir, membuat arus lalu lintas di sekitar GBK tersendat karena banyaknya bus yang tadinya parkir di bahu jalan hendak mengangkut para relawan. Diketahui hari ini, kemarin Partai Nasdem menggelar apel siaga perubahan yang bersama dengan HUT Ketua Umum Surya Paloh. Selain dihadiri para pengurus Nasdem dan Anies Baswedan, dua petinggi partai yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan yakni DPP, PKS, dan Demokrat juga turut hadir di acara tersebut. Berdasarkan jadwal, seharusnya apel siaga perubahan Partai Nasdem ini baru akan berakhir pada pukul 18.00 WIB. Ya, inilah uniknya para sahabat sekalian, bagaimana apa yang terjadi ketika Anies Baswedan saja belum pidato, banyak simpatisan Nasdem meninggalkan Gelora Bung Karno. Berita yang sama juga diturunkan atau ditulis oleh konten Jatim. Relawan tinggalkan Gelora Bung Karno sebelum Anies berpidato. Politikus PSI curiga masa bayaran. Kita lihat sejenak bagaimana berita dituliskan oleh konten Jatim Jakarta. Politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI, Guntur Romli menduga relawan Anies yang datang ke acara apel siaga perubahan di Stadion Gelora Bung Karno GBK adalah masa bayaran. Pasalnya para relawan meninggalkan Gelora Bung Karno sebelum Anies Baswedan mulai berpidato, sehingga Guntur Romli pun menduganya sebagai masa bayaran karena tidak disiplin. Relawan apa masa bayaran? Kok nggak disiplin banget? Atau sebuah sikap protes karena yang mau pidato sudah dikenal cuma omdo, ya cuma omong doang. Kita lihat di sini cuitan dari Guntur Romli seperti yang diberitakan tadi. Ada Muhammad Guntur Romli yang menuliskan, relawan apa masa bayaran? Kok nggak disiplin banget? Atau sebuah sikap protes karena yang mau pidato sudah dikenal cuma omdo. Di sini disematkan juga caption atau cuplikan dari gambar seperti yang tadi ya di tribunnews.com soal Anies belum berpidato tapi relawan malah ngacir tinggalkan Gelora Bung Karno. Ini persis seperti yang saya ungkap tadi. Inilah yang dituliskan oleh Muhammad Guntur Romli. Ada sebuah komentar ini yang cukup menarik. Yang setuju 2024 Pak Anies Presiden silakan like. Di sini ada dicuplik dari akun TikTok bagaimana seseorang yang menerima uang 100.000 mau pilih Ganjar atau Anies. Di sini juga ada Sandiaga Uno dan entah siapa lagi. Ya intinya orang ini memperlihatkan bahwa dia ogah
kalau hanya cuma dibayar 100.000 harus menentukan pilihan di Pilpres 2024. Sebuah sarkas yang lumayan menohok ya untuk Anies Baswedan dan para relawan yang katanya relawan. Relawan itu sebenarnya ya orang yang benar-benar rela, jadi tanpa bayaran. Sedangkan menurut Guntur Romli ini, relawan apa masa bayaran? Itu bisa dilihat dari ilustrasi di video TikTok ini yang diunggah ya. Oke para sahabat, ada akun lain yang tidak asing lagi buat kita, yakni pegiat media sosial Denny Siregar yang mencuitkan hal yang sama, yang mengutip dari portal Tribun News Jakarta tadi ya. Anies belum pidato, relawan malah ngacir. Denny Siregar cukup mencuitkan hahaha. Ya, dengan emotikon tertawa sampai meneteskan air mata. Nampaknya berita ini cukup menggelitik bagi Anies Baswedan, cukup menggelitik bagi Denny Siregar. Sebuah hal yang peristiwa yang sebenarnya dibilang lucu ya sebenarnya nggak lucu. Tapi nyatanya Anies belum pidato, relawan malah ngacir tinggalkan Gelora Bung Karno. Kita lihat orang-orang ini ya, ini jadwalnya Anies untuk pidato saja belum selesai, tapi mereka sudah pada meninggalkan lokasi stadion. Coba sejenak kita lihat, adakah komentar yang cukup menarik? Ada salah satunya ya, komentarnya ini ya, begini kalau nasi bungkusnya terlambat datang. Ada lagi komentar lainnya, mandor kawat, bisa jadi pertama nasi bungkus telat, lapar dan haus. Ya ini bisa jadi ya karena terlalu lama jadi mereka keburu pulang. Ada yang kedua, pidato membosanin, janji DP 0 dan OKOC. Ya ini bisa juga karena yang kita tahu janji DP 0 rupiah yang dijanjikan oleh Anies Baswedan waktu itu dalam kampanyenya, nyatanya hasilnya 0 besar. Bahkan sekarang program itu telah dihapus oleh penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan, yaitu Heru Budi. Bisa jadi yang ketiga, lebih bagus pergi ke PRJ banyak makanan. Ya maksudnya pesan Pekan Raya Jakarta, karena di sana banyak makanan, sementara di sini mungkin kering. Yang datang kebanyakan relawan Ganjar. Lebih bagus beribadah sholat, ngaji di rumah aja, ngumpul sama keluarga. Pergi ke mall aja, ngadem. Komentar yang cukup menarik dan menggelitik. Ada sebuah akun yang berkomentar, mereka pada takut pusing dengarkan pidatonya Anies. Resiko prabayar. Daripada gue pusing kagak ngerti dengar pidato si Ono. Yang penting sudah dapat nasi bungkus dan uang saku. Yang penting dah dapat jatah. Sudah hafal sama kata-katanya, tata-tatanya ya kata-katanya. Sudah hafal sama kata-kata yang bulat. Ya seperti kita sudah tahu semua ya bagaimana seorang Anies Baswedan itu bukan cuma bulat ya, bahkan bulutnya bulat. Dia hanya memutar-mutar kata, membulak-balik kata, bermain retorika dengan kepintarannya. Wajar saja karena dia adalah dulu dari seorang akademik, rektor Universitas Paramadina. Kalau urusan kata-kata, karena ya Universitas Paramadina saat itu dia lebih condong sebagai seorang pengajar, bukanlah seorang pemimpin. Maka kalau soal kata-kata, ya terus terang saja memang dia jagonya. Dan itulah kemudian sampai dijuluki sebagai ahli tata kata, bukan ahli tata kota. Para sahabat, coba kita lihat ada komentar yang lainnya. Yang penting sudah absen hadir bang, acara gak penting. Mau dengar yang diomongkan bulat, gak ada yang paham juga. Ada benarnya juga ya.
Ada juga komentar, cerdas orang yang ngajar itu. Mereka akan mendengar kebohongan. Mereka mungkin emang datang untuk melihat hiburan dari Nasdem, tapi ogah lihat Anies. Itu bisa jadi ya para sahabat, karena mereka sudah hafal bagaimana Anies itu hanya pidato yang muter-muter, sedangkan mutunya sebenarnya jauh. Nggak ada yang esensial sama sekali. Artinya kadrun cuma pingin jatah fee-nya, nggak mau dengar pidatonya. Kadrun saja pusing, apalagi kita. Ya mungkin ini benar. Sebagaimana ada berita yang menarik dari portal koma.id yang menuliskan tajuknya, apel siaga Nasdem dianggap agenda sia-sia. Ya, agenda sia-sia. Kita lihat sejenak bagaimana beritanya di sini. Pengamat politik dari Presiden University, Muhammad A.S. Hikam, memberikan sindiran menohok terhadap acara apel siaga Nasdem yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 16 Juli kemarin. Menurutnya acara tersebut tidak lebih dari sekadar ajang lomba pidato belaka tanpa esensi yang jelas dan tujuan politik yang terang. Apel siaga Nasdem di GBK hanya aksi massa partai biasa. Arti politiknya hampa, cuma lomba pidato tanpa juri dan ikhtiar sia-sia. Kata Hikam dalam keterangannya yang dikutip Senin 17 Juli 2023. Sebab seharusnya momentum besar itu bisa dimanfaatkan Anies Baswedan untuk mengumumkan siapa nama cawapres yang menjadi pilihannya. Apalagi isi GBK pun penuh dengan massa simpatisan dari partai politik pengusungnya itu. Ia menilai bahwa sebenarnya sosok yang cukup diinginkan Anies saat ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sosok yang pernah menjadi rivalnya di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu, di mana saat ini merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang notabene adalah bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ya, para sahabat, perlu diketahui bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan adalah dari 3 partai, yakni Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Demokrat, yang sampai sekarang memang mereka belum mengumumkan siapa nama cawapresnya. Ajang ini di apel siaga perubahan di Gelora Bung Karno ini seharusnya menurut Hikam itu momen yang tepat untuk mengumumkan cawapresnya, tapi nyatanya itu tidak dilakukan. Anies hanya pidato biasa yang seolah-olah nggak ada gunanya. Jika memang itu keinginan elektoralnya, seharusnya Anies Baswedan tak ragu-ragu lagi menyebut nama itu. Apalagi dalam kesempatan itu Anies memiliki kesempatan yang luar biasa untuk semakin membuat ketiga partai politik pengusungnya solid, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Padahal sudah jelas cawapres Anies ya AHY. Gitu aja kok repot tandasnya. Bisa jadi menurut Hikam apa yang terjadi dalam apel siaga Partai Nasdem tersebut, Surya Paloh masih mencoba cari perhatian Presiden Joko Widodo. Karena memang pilihan politik yang diambil oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem itu jelas berseberangan dengan Jokowi. Karena itu SP Surya Paloh masih mengharap baikan sama Presiden Jokowi. Pungkasnya, Muhammad Hikam atau Muhammad A.S. Hikam ini adalah pengamat politik. Ya, bagi Anda yang belum tahu siapa Muhammad Hikam, kita coba lihat. Inilah dia sosok dari Muhammad A.S. Hikam, Dr. M.A.S. Hikam, APU, Presiden University ya. Ini sosok pengamat yang menuliskan tadi di portal koma.id bahwa apel siaga perubahan adalah sesuatu yang hanya sia-sia. Muhammad A.S. Hikam, inilah dia orangnya bagi Anda yang belum
mengenal siapakah Muhammad Asyikam ini. Oke para sahabat, kita kembali ke pidato dari Anies Baswedan yang tadi bagaimana dia menyuarakan perubahan. Semangat perjuangan kita diuji, tetapi saksikan sore hari ini awan di atas sana. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen Partai Nasdem, komitmen akan gerakan perubahan, komitmen atas restorasi Indonesia. Nah, gerakan perubahan di sini yang kita layak pertanyakan, karena selama ini kita, terutama orang-orang yang di luar pendukung Anies Baswedan, menganggap perubahan yang dilakukan Anies Baswedan adalah perubahan hanya perubahan kata-kata, bukan perubahan yang substansi. Dia merubah, memang kita lihat rekam jejaknya di Jakarta yang selalu dia bangga-banggakan bahwa dia banyak melakukan perubahan, tapi nyatanya perubahan itu hanya perubahan istilah, perubahan diksi dan perubahan kata-kata, tetapi substansinya tetap sama. Kita bisa lihat beberapa daftar dari perubahan yang dilakukan oleh Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dilihat dari cnnindonesia.com, gonta-ganti istilah ala Anies Baswedan, rumah sehat hingga hajatan DKI. Nah, di sini diberitakan bahwa Gubernur Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa kali mengganti nama Fasum atau Fasos, fasilitas umum dan fasilitas sosial di ibu kota. Belakangan Anies mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Sebelumnya Anies juga mengganti sejumlah jalan, stadion, program kerja hingga ulang tahun Jakarta. Berikut beberapa perubahan nama selama masa jabatan Anies. Ya, salah satunya ini Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Rumah Sehat. Anies mengubah Rumah Sakit Umum Daerah RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Perubahan ini hanya berlaku bagi rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Menurut Anies, selama ini rumah sakit berorientasi berakuratif dan rehabilitatif hingga orang datang ke rumah sakit karena sakit. Untuk sembuh itu harus sakit dulu, sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit, ujar Anies. Jadi rumah sehat ini dirancang untuk benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup yang sehat, bukan sekadar berorientasi untuk sembuh dari sakit. Ya, kalimat ini yang sering menjadi bahan perbincangan terutama para netizen. Bagaimana untuk sembuh itu harus sakit dulu. Itu mirip, saya ingat, dengan ucapan dari seorang pengacara yang sok religius. Seorang yang sekarang ikut terjun ke politik, masuk dalam Partai Keadilan Sejahtera PKS, yakni Egy Sujana, yang mengatakan saat itu, yang saya ingat, bahwa untuk perdamaian itu harus perang dulu. Itu dia dengan mengutip ayat suci, tentu saja karena dia bukan orang yang benar-benar menguasai ilmu tapi sok religius, maka dia hanya membacakan terjemah bahwa untuk jihad, untuk perang, untuk damai, itu sebenarnya waktu itu yang diulas. Dan dia, saya ingat, mengatakan bahwa untuk adanya perdamaian itu harus ada peperangan dulu. Nah, inilah yang saat itu sempat menjadi polemik. Ini mirip-mirip dengan pola pikir atau mindset dari Anies Baswedan, bahwa untuk sembuh itu harus sakit dulu, untuk berdamai itu harus perang dulu. Pola pikir orang-orang yang tentu saja kita tahu Egy Sujana sendiri adalah salah seorang dari pendukung militan Anies Baswedan. Dalam banyak kesempatan Egy Sujana memang benar-benar
menggadang-gadang Anies Baswedan untuk bisa lolos ikut Pilpres 2024, dan tentu saja dia berharap agar Anies bisa memenangi dan menjadi Presiden Indonesia yang ke-8 di 2024 nanti. Kembali ke perubahan yang hendak dilakukan oleh Anies Baswedan, yakni hanya perubahan istilah atau perubahan kata-kata. Di sini juga ada perubahan nama jalan. Anies meresmikan pergantian nama 22 jalan pada 20 Juni lalu. Adapun nama yang dipakai untuk diambil dari tokoh Betawi. Perubahan nama jalan tersebut didasarkan keputusan Gubernur nomor 565 tahun 2022 tentang penetapan jalan, gedung, dan zona dengan nama tokoh Betawi dan Jakarta. Terus perubahan yang lain yang dilakukan oleh Anies adalah Jakarta Hajatan. Tahun ini, yaitu pada waktu ini ditulis, berita ini ditulis, Anies mengubah hari ulang tahun atau HUT menjadi hajatan. Menurutnya pemilihan kata hajatan lebih menggambarkan suasana Betawi. Terus ada lagi yang diubah oleh Anies, bagaimana dia melakukan perubahan atau dalam bahasa kerennya itu restorasi. Menurut Big Boss Surya Paloh dari Nasdem, yang dilakukan perubahan oleh Anies mengubah stadion BMB menjadi JIS, Jakarta International Stadium, yang sempat ramai jadi polemik, bahkan sampai ada narasi itu adalah upaya untuk menjegal Anies ketika Ketua PSSI Erick Thohir beserta Menteri Basuki Hadi Mulyono melakukan sidak bahwa rumput JIS itu belum memenuhi standar FIFA. Sementara Jakarta International Stadium atau JIS ini memang di planning untuk menjadi salah satu kandidat yang bakal dipakai di gelaran Piala Dunia U17 mendatang. Kemudian ada perubahan lagi yang dilakukan oleh Anies, yakni dengan perubahan dari soal naturalisasi sungai. Anies juga mengenalkan istilah baru dalam program normalisasi sungai di Jakarta. Berbeda dengan pendahulunya, yakni waktu Gubernur Jokowi dan diteruskan oleh Ahok, Anies mengganti istilah normalisasi menjadi naturalisasi. Ya, sebenarnya ini substansinya sama, hanya dia terkesan ingin berbeda dengan pendahulunya atau bahwa saya tidak mencontek pendahulunya. Ini adalah ide brilian saya, maka dia hanya mengubah istilah dari normalisasi menjadi naturalisasi. Padahal sebenarnya esensinya tetap sama ya para sahabat, tidak ada yang berubah kecuali hanya sekedar kata-kata. Kemudian ada Oke Trip diganti Jaklingko. Lalu yang cukup menarik lagi ya, rumah susun dan rumah lapis. Salah hunian, Anies pernah menggunakan sebutan rumah lapis untuk menyebut rumah susun. Rumah susun kalau lihat izin-izin tulisannya apa? Lapis, bahasa teknisnya lapis. Kata Anies menjawab pertanyaan tentang pengertian rumah lapis di Balai Kota DKI Jakarta Senin 6 November 2017 lalu. Ini di saat-saat awal dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Rumah susun itu istilah yang digunakan dari dulu sampai era kepemimpinan Ahok. Kemudian agar dia nampak berbeda dengan Ahok atau Jokowi, itu dirubahlah istilah rumah susun jadi rumah lapis. Substansinya sama, barangnya sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Itulah kepintaran Anies dalam melakukan perubahan ya, antara lain ya mungkin ini yang dimaksudkan. Sebenarnya dia tidak melakukan perubahan apa-apa, hanya perubahan nama. Ya bisa jadi apa yang dijanjikan oleh Anies ini sebagaimana dia hendak melakukan perubahan. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen Partai Nasdem, komitmen akan gerakan perubahan, komitmen atas restorasi Indonesia.
Inilah yang gerakan perubahan yang digembar-gemborkan oleh Anies Baswedan. Senada dan seirama dengan bosnya Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, Restorasi Indonesia. Faktanya 8 triliun rupiah uang negara itu jadi ajang korupsi oleh kader dari Nasdem. Dengan kreatif tadinya segitiga antara Nasdem, PKS dan Demokrat menjadi ketegangan kreatif antara partai tiga ini dengan Anies, dengan capresnya. Seluruh harapan publik bahwa Anies akan bikin kontras, akan bikin antitesa, sekarang hilang itu. Jadi Anies itu sebagai calon presiden yang diasumsikan itu kan. Di belakang ini agak repot Pak Rocky. Biasanya kalau udah belakang hilang kan. Tujuannya Pak Rocky serem loh. Material, feodal ya kan. Justru itu yang saya sebut bahwa kalau transaksinya di depan, artinya Anies ditawan oleh transaksi. Jadi nggak ada gunanya jadi presiden. Jadi udah disebut presiden tapi dia ditawan oleh transaksi. Dengan kreatif tadinya segitiga antara Itu sesuatu yang sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang digelorakan oleh Surya Paloh, bagaimana melakukan restorasi. Apalagi dia pernah berjanji apabila kadernya terjerat korupsi, Nasdem akan saya bubarkan. Begitu katanya. Kalau ada kader partai yang terkena kasus hukum, khususnya dalam masalah pemberantasan korupsi, pada saat yang sama atas dasar kerelaan atau dipecat, meninggalkan partai. Tapi ketika terjadi hal yang benar-benar terjadi ya, bahwa kadernya korupsi, dan yang terakhir itu Menteri Kominfo Johnny G. Plate yang terjerat korupsi, nyatanya Surya Paloh kembali berkilah meskipun publik menagih janji Surya Paloh. Apa yang dia katakan, jika kadernya terlibat korupsi maka dia akan membubarkan Nasdem. Ya tentu saja dia memang ahli bermain kata-kata. 11-12 dengan Anies Baswedan. Apakah Nasdem dibubarkan? Ya tentu saja tidak. Dan ada 1001 alasan untuk dia tidak membubarkan Nasdem. Temuan Kejaksaan Agung dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memperlihatkan jelas korupsi berjamaah ini merugikan negara sampai 8 triliun. Joni yang konon kader terbaik Nasdem adalah politisi bobrok. Dia memperlihatkan betapa buruknya kualitas politisi yang dikader oleh Nasdem. Dari kasus korupsi berjamaah di Menkominfo ini jelas kelihatan kalau Joni adalah indikator kegagalan Nasdem sebagai partai politik. Setelah berulah dengan memainkan strategi politik oportunis untuk 2024, Nasdem malah kebongkar borok dan juga busuknya. Emang nggak salah kalau Pak Jokowi itu udah dari lama mencium gelagat kebusukan Nasdem ini. Nggak ada hubungannya sama Anies. Tapi ini ada dugaan uang 8 triliun disikat rame-rame oleh yang utama adalah oleh menteri dari Nasdem itu tadi. Betapa sakitnya Presiden Jokowi. Sudah pasti Nasdem tenggelam ke dasar lautan di 2024. Reshuffle dari Presiden Jokowi akan jadi penutup paling pamungkas untuk tahun kehancuran Nasdem. Bahkan sebelumnya, sekjen yang sebelumnya yakni Patrice Rio Capella, sekjen sebelum Johnny G. Plate ya, sekjen yang pertama Patrice Rio Capella saat itu malah berbarengan dengan OCK Ligis terjerat korupsi. Saat itu juga publik sempat menagih bagaimana janji seorang Surya Paloh bahwa dia akan membubarkan Partai Nasdem apabila kadernya terjerat korupsi. Ya nyatanya sampai sekarang bukannya dibubarkan, malah ambisi dari Surya Paloh ini semakin menjadi-jadi. Apalagi sekarang dengan sangat pedenya, dia yakin sampai menghalalkan segala cara. Ya karena kita tahu secara etika politik sebenarnya dia telah melanggar suatu kesalahan yang besar. Karena dia sendiri dalam partai koalisi Presiden Jokowi, di kabinet Jokowi,
Tetapi kenapa dia mengusung orang yang justru menjadi antitesa dari Jokowi? Ya Anies Baswedan ini. Tagline-nya atau slogannya ya tetaplah perubahan atau restorasi. Ciri-cirinya sudah jelas. Ngomong berbohong, tidak menepati janji, ikut cawe-cawe di dalam proyek pemerintah, malah korupsi pula di situ. Itu pemimpin apa itu? Pemimpin apa itu coba? Mau ngomong apa dia? Mau nasihati Jokowi, jalan tol nggak berguna, ini bullshit tuh semua. Ini luar biasa. Jadi ini yang harus kita lawan. Ini akan muncul lagi orang-orang seperti ini, kita tidak tahu lagi. Yang sekarang kan sudah beredar ini beberapa gerombolan kecil ini. Tapi apakah ini makin besar atau kita bisa hilangkan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama? Ya jangan-jangan kita masih seharusnya kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di DKI Jakarta. Bagaimana Anies melakukan perubahan secara besar-besaran, tetapi apa yang dirubah hanya kata-kata, hanya istilah, hanya diksi, tapi substansinya tetap. Ya barangkali ini yang terjadi, ya mungkin saja begitu. Bagaimana program-program Presiden Jokowi yang telah dilakukan selama 10 tahun dan tingkat kepuasan rakyat yang terakhir menembus angka fantastis sampai 80% kepuasan rakyat Indonesia. Bagaimana dia akan melakukan perubahan? Jangan-jangan nanti dia hanya merubah istilah dari, ya istilah apalah, pokoknya substansinya ya tetap dia meneruskan programnya Presiden Jokowi, tetapi hanya merubah kata-kata sebagaimana dia merubah rumah sakit menjadi rumah sehat, merubah rumah susun menjadi rumah lapis, atau merubah hari ulang tahun menjadi hajatan dan sebagainya, bla bla bla. Itulah perubahan yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Jangan-jangan begitu. Maka bagi kita yang masih punya akal sehat, berpikirlah dengan hati jernih dan logika yang sehat. Jangan mudah termakan oleh retorika dan kata-kata, karena Anies Baswedan itu bukanlah seorang pujangga. Kata-kata itu tidak terlalu penting bagaimana merangkainya dengan indah sehingga membius seolah-olah itu sesuatu yang sangat menakjubkan, tetapi implementasinya dan aplikasinya di lapangan itu jauh berbeda, nol besar sebagaimana yang telah dilakukan di Jakarta selama 5 tahun memimpin sebagai gubernur. Ya hanya perubahan kata-kata, tetapi hasilnya memberi dikatakan itu nol besar.